Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut part 2 Mio bore up 158 pistol 59 harian spek road race ya, yang kemarin sudah lihat part 1 spill dari karkas bagian blok sama headnya kemarin ya. Ini terusannya video part 2 nya. Langkah yang kedua, kita harus mengukur kompresi yang ideal untuk harian. Apa bedanya harian dengan kompetisi ya? Pembatasan kompresi gitu ya. Kalau di sini kita menggunakan kompresi maksimal 12,5 ya. Nanti kita akan hitung realnya, kita belum tahu di dalam mesin berapa. Terus karena bahan bakar yang dipakai Pertamax turbo setiap harinya, maka harus tidak boleh di atas 12,5. Makanya kita akan langsung ukur kompresinya ya. Pertama, langkah awal kita topkan ya. Kita mengetopkan piston dengan pinggir-pinggirnya itu dikasih namanya stempet atau grease biar tidak bocor. Ini judulnya pistonnya isone mung nyawang gitu ya. Oke, lanjut. Kita akan lepas. Sudah ya. Berikutnya kita akan memasang klep INX dengan pinggir-pinggirnya itu kasih sedikit grease gitu ya, biar enggak bocor juga. Untuk penghitungan kompresinya kalian yang sudah paham dengan rumusnya, nanti kita akan hitung bareng realnya berapa sampai lubang busi, nanti dikurangi lubang busi ya, realnya di dalam ruang bakar. Oke, langsung kita pasang dengan menggunakan packing standar. Kita akan pasang, kita akan press. Ini ya, klep sudah terpasang, INX bosnya dipasang. Pakai baut 2 saja nggak apa-apa ya, pakai baut 2. Yang penting tidak ada kebocoran. Oke, setelah semuanya terpasang, langkah selanjutnya adalah membuat posisi sejajar dengan air gitu ya. Jadi tidak boleh mereng-mereng. Set. Yuk. Prakasih kenora. Ganjel toh. Toh ganjel toh. Dia kurang lah. Nah. Oke. Setelah terpasang semua, kita harus mengukur ruang bakarnya berapa cc ya di dalam menggunakan buret. Ke sini ya. Usahakan lubang businya itu sejajar dengan permukaan air atau rata ya, jangan miring ya. Ini cara pengukuran kompresi yang baik dan benar. Oke. Setelah itu kita harus mencampur bensin dan oli dengan perbandingan 1:1. Ya, kita campurkan bensin dengan oli yang bersih ya, jangan sampai ada kotoran. Sedikit kotoran akan menyumbat bagian pipa bagian atasnya ini ya, bawah bagian pembuka ya. Iya, nanti macet, jadi harus benar-benar clean ya.
Setelah itu kita tunggu sampai gelembungnya hilang. Ini yang kemarin part satunya ya, kita menggunakan piston 59. Piston 59 berarti cc-nya ketemu 158,4 cc ya. Idealnya untuk di dalamnya, kalau di dalam ruang bakarnya untuk ketemu kompresi 12,3 itu harus sekitar 14 cc ya. Nanti kita akan hitung sama-sama ya. Kayak rata ya, 0 ya, harus bener-bener 0 ya. Lanjut kita memasukkan ke ruang bakarnya sampai penuh lubang busi. Nanti penghitungan kompresinya harus dikurangi lubang busi ya, karena lubang busi tidak kosong, nanti akan dimasukkan busi pasti dia akan berkurang. Atas berapa ini? Berapa? 10, 11, 12, 13. Bocor apa ya? Kayaknya 12. Kita sebelum penuh medun servis. Gal. Nah, gagal ya. Kita ulangi sekali lagi ya. Nih. Ini dengan kegagalan kita ini 14,6 ya. Kalau ini kita menujunya ke 14. Oh, gini. Ya. Ulangi ya. Kayak beda 14 beda. Gagal habis gagal. Terus ya, Oke. tadi gagal. Ya, tadi gagal karena ada penurunan piston. Biasa lah ya, namanya mengukur kompresi, kalau nggak 1 kali ya 2 kali ya 3 kali, karena biasanya ada error sedikit lah, apa kebocoran bleber atau apa, itu menjadikan tidak akurat. Misal pistonnya dia turun sendiri atau lupa kesenggol gitu ya, nggak apa-apa. Oke, ini ya, pastikan 0 lagi ya. Kita akan masukkan perlahan-lahan. Yang kita lihat jangan sampai penuh dulu ya, usahakan sampai batas busi Drat bawah terakhir ya. ya. Drat pertama dulu, drat pertama, nanti digoyang-goyang bagian keras, naik turun. Dia kalau sudah di posisi paling atas dia pasti nggak akan berubah ya, nggak akan berubah turun-turun gitu ya. Cari posisi yang paling tinggi ya, posisi airnya lah, posisi volumenya yang paling atas ya. Nanti kita lihat 12, 13 ya. Kakek ora. Oke, lihat ya, ini ya, lihat Iya, tangan saya ya, kelihatan. agak ke jauh ya. Ya, kita akan goyang-goyang sedikit-sedikit ya. Tuh ya, akan kelihatan naik turun ya. Ya, Kelihatan orang? kelihatan lah. Kelihatan. Ini posisi paling tinggi. Kita akan tambahkan lagi sampai penuh atas ya. Ceret. Nah ya, sudah pas banget. Dia tidak turun, tidak naik turun, dan dia tidak rembes turun ya. Nah segini berarti dia sudah optimal,
di situ. Oke, Kita lihat lihat. bagian nih ya, buretannya ya. Buretannya dia ada di angka 13,8. Coba. Ya, 13,8 ya. Dia hampir 4. Nah, hampir 13,9. Oke. Hampir 4. Setelah kita tahu volume yang ada di ruang bakar dengan yang di ruang busi, lanjut kita akan belajar menghitung. Kita akan berbagi tentang langkah-langkah pengukuran kompresi. Biar nanti pada saat Berarti ketemu kompresi. nah, oke, kita akan ngitung ya. Kita akan ngitung di kalkulator. Volume total cc-nya itu motor ini 158,4 cc. Volume yang diburet, volume total ruang bakar plus busi tadi ya. Ya. Ruang bakar plus Busi. volume busi itu 13,8. Ini masih kotor ya, belum dikurangkan dengan Volume lu Bang. volume busi. Kurangi volume busi ya. Volume busi ngitungnya seperti apa? Ya, kita lepas ya. Kita lepas Headnya headnya ya. Biarkan ini kan sudah fix, kita 13,8. nyerempet 13,8. Tadi kita sudah ancang-ancang kira-kira sekitar 14 cc itu akan tercipta kompresi 12,5. Mungkin ini kompresinya aja hampir mendekati 13. Nggak apa-apa lah ya Maya. Enggak apa-apa. Nggak apa-apa lah Terpertama ya. turbo ya aman. Ya. Kita buang. Oke, ya. Di sini ada volume busi. Ya. Kita akan ukur tingginya ya. Karena biasanya berbeda-beda, tidak bisa kita patokan volume busi 0,6 0,8 karena panjang pendeknya Busi nggak tentu ya. iya, panjang businya portingan, apa dia lebih lebar ke sini, apa dia lebih naik ke sini akan menjadikan request. Biasanya request saya mau pakai busi panjang atau menggunakan busi pendek. Ya, paham lah ya. Paham. Pokoknya tonton terus video MTech. Yang belum subscribe dulu. Oke, kita ukur kira-kira segini ya. Busi kita pakai segini nih. Nanti pun pemasangan busi kita harus sesuaikan segini ya, kepalanya ya. Busi. Kepala businya. Kepala busi centolannya itu kita pastikan di sini. Ya. Kita pastikan centolannya di sini ya. Nah, di sini nih. Ya, menghadapnya kemana? Berarti ke arah dalam. Nah, bagusnya arah busi ya, jadi ini temanya harus lain ya, jangan ke sana, boleh ke sana ya, boleh ke sana. Kalau saya jangan ke sini ya, karena apa, akan menutupi ya, menutupi pada saat meledak ya. Oh iya. Ke sinilah ya, bagusnya ke sini gitu lah ya, karena apa ya, pembakaran kan udaranya dari sini ya, udara dan pembakaran dari sini ya. Kalau di sini ada yang di sini, ada yang kalau di sini jarang, di sini pada saat ya, apa pada saat overlap, nggak ngaruh lah, yang penting meledak. Oke, tadi ya, kalau kita mentokan businya ya tanpa ring, ini mungkin besok akan kita ring satu. Segini lah ya, kita akan besok ring segini. Biasanya ada busi-busi yang ringnya itu aneh, ditambah ring sedikit lah gitu ya. Kita akan ukur panjang segini kira-kira, set ya tadi ya, segini pinggirnya loh ya. Ya. Jangan kepala elektrodanya, karena kepala elektrodanya itu berbeda-beda, ada yang panjang ada yang pendek. 11,1 ya, 11 lah ya, kira-kira tingginya 11 ngukur. Tinggi busi ya 11 mili, diameternya 9,4 mm.
9,4 dari mana ya? Ya 9,4 kan gini kan diameter kan. Oh 9,8 bukan 9,4. Salah. 9,8. Oke. Kita akan menghitung cepat volume busi ya. 3,14 kali D kuadrat 9,8 kali 9,8 karena kita pakai mili kali tinggi struknya ya ini ya 11 sama dengan 3317,2 dibagi 4000 0,8 cc 0,8 cc volume busi. Berarti volume efektif yang ada di ruang bakar itu 13,8 kurangi 0,8 sama dengan 13,0 cc ya. Oke, kita akan menghitung kompresinya ya. Cc motornya 158,4 cc ditambahkan volume ruang bakar 13 cc dibagi ya. Oke ya. Ditambahkan 13 cc dibagi volume ruang bakar. Jadi 158,4 ditambah 13 sama dengan dibagi 13. Kompresinya 13,1. Oke. Gas apa ora? Gas baik. Berarti motor ini dengan ruang bakar yang seperti ini ya, menghasilkan dengan dom yang seperti ini akan menghasilkan kompresi 13,1. Kata istri saya gas baen, nanti masalah bahan bakar bensolan nggak apa-apa ya. Ini kan nggak buat harian ya. Jadi misal kalau ini tiba-tiba gitu ya, atau ada drag yang membutuhkan timer 9 atau timer berapa sih 10 gitu ya, ini langsung gas, tinggal ganti ban. Motor bukan buat harian tapi buat iseng-iseng eksperimen dan buat malam mingguan. Oke, langsung kita close video ini. Untuk part ketiga kita akan menghitung durasi noken. Oh ya, sebelum kita masuk ya, sebelum part 1 part 2 sudah kemarin crack as sudah saya spill, bobot dan titik mati. Kedua urutannya kompresi yang di ruang bakar udah ketemu. Langkah berikutnya part 3 nya tonton video AMTech tentang ya 158 cc. Dengan klep ini kita akan bermain-main di headnya. Oke. Apa saja sih yang ada di headnya ya? Satu, lift maksimum ya. Apakah kita bisa menggunakan lift di atas 10 kalau liftnya ini hanya 10 gitu ya? Terus panjang per klep, apakah dia mampu untuk lift 10 gitu ya? Ada tuh yang pembahasan per klep patah, penyebabnya apa. Terus kalau bahasa saya itu travel itu langkahnya klepnya itu menekan sampai mentok seal berapa, jangan sampai ataupun tidak ada spelling ya. Tonton video part 3 tentang pembahasan headnya ya. Apa saja sih yang ada di headnya? Pemakaian retainer, ada yang ceper, ada yang naik, pengaruhnya apa di parklet. Tonton terus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enak temen. Wis